teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada toko bangunan BFD Utama. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 dimulai dari saya. Nama saya Leli Izzatul Mufarokah dengan NIM 1962075 dan ada rekan saya Winda Ayu Sulistiarini dengan NIM 1962084 dan ada Yolanda Septiantri dengan NIM 1962068 dan terakhir ada Anissa Fitri Ramadhani dengan NIM 1962127. Toko bangunan BFD Utama. Bisnis ini didirikan pada tahun 2000. Awal mula didirikan bisnis ini hanya menyediakan berbagai keramik saja, dan sekarang telah berkembang menjadi toko bangunan yang menyediakan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan bangunan. Alasan kami memilih bisnis ini dikarenakan yang pertama itu bahan bangunan yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama atau jangka waktu panjang. Yang kedua, harga barang yang tidak mudah turun. Yang ketiga, ada jangkauan pasar yang luas. Yang keempat, memiliki keuntungan dalam pasar. Aspek pasar yang pertama, meningkatnya pembangunan yang saat ini banyak bermunculan, memberikan prospek besar bagi bisnis ini selama masih ada pembangunan. Selama itu pula bahan bangunan akan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya minat pasar menjadikan banyak pelaku bisnis yang membuka bisnis bahan bangunan, sehingga persaingan pasar semakin ketat dengan menawarkan harga yang sangat bersaing. Selain itu, selera konsumen juga semakin meningkat dengan produk bahan bangunan juga cepat berpindah sesuai dengan kondisi pasar dan perkembangan dunia properti, sehingga konsumen akan mencari produk bahan bangunan yang tipenya lebih baru sesuai mode perumahan saat ini. Toko bangunan BFD Utama ini juga bekerja sama dengan development perumahan daerah Perak, Pundong, Jelaombo, Kalijaring, Petengan, Jogoroto, dan pesantren di daerah Tambak Beras. Toko ini juga menyediakan borongan jasa kerja dan bekerja sama dengan bedah rumah di sekitar Tembelang dan Tambak Beras. Aspek pemasaran. Strategi marketing yang efektif fokus pada nilai jual dan menggunakan informasi tentang klien untuk membangun relasi. Menjual bahan bangunan adalah bisnis yang sangat prospektif dan menjanjikan keuntungan yang cukup lumayan besar. Keuntungan besar yang dapat diperoleh salah satunya melalui perputaran omset penjualan harian. Omset harian bisnis menjual bahan bangunan sangat tinggi karena kebutuhan bahan bangunan saat ini semakin meningkat tajam. Di toko BFD Utama ini juga memiliki aspek pemasaran lainnya, yaitu memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan kontraktor atau lainnya. Yang ketiga, memiliki promosi yang tersebar. Berikut adalah cara memasarkan produk bahan bangunan lainnya melalui yang pertama secara offline, yaitu membagikan brosur yang informatif, membagikan sampel produk, mengikuti atau membuat event khusus untuk promosi. Kemudian yang kedua adalah secara online, yaitu memakai teknik marketing SEO, membuat blog atau website khusus bagi produk yang Anda jual, punya karyawan marketing yang berpengalaman, serta melakukan promosi melalui internet. Aspek teknis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Lanjutan, toko bahan bangunan BFD Utama salah satu toko yang berlokasi di Desa Mojokrapa, Kecamatan Tembelang, Kota Jombang. Merupakan daerah berkembang dan potensial di Kota Jombang karena tersebar pabrik di daerah tersebut, dan lokasinya di seberang jalan raya membuatnya menjadi toko bangunan yang mudah diakses. Dari segi bahan bangunan yang dijual sudah cukup lengkap dan juga menyediakan jasa antar barang serta menyediakan jasa pemasangan keramik. Daerah tersebut masih terdapat banyak area lahan tanah kosong dan ladang sawah. Dengan latar belakang masyarakat sekitar mayoritas bekerja sebagai pekerja kasar,
petani dan pegawai pabrik. Seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penduduk, maka semakin hari semakin meningkat pertumbuhan kebutuhan rumah akan mengalami peningkatan yang pesat pula. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah aspek yang sangat penting dalam suatu usaha. Dan terdapat aturan dan tergambar dengan jelas melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pelaksanaan, dan keempat, pengawasan. Lanjutan. Untuk lebih jelasnya, fungsi manajemen suatu perusahaan atau organisasi dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. Yang pertama, manajemen, kemudian ke perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian ke tujuan organisasi atau perusahaan. Pada aspek keuangan di investasi awal, disebutkan investasi awal itu sebesar 11.600.000 itu diperoleh dari penjumlahan dari komputer, print, peralatan toko, rak barang, banner, etalase, meja kasir, kursi, dan aksesoris yang ada di toko. Untuk jumlah pengeluaran dirincikan bensin itu senilai 120.000, kresek 10.000, alat tulis 8.000, pulsa 18.000, dan penyusutannya sebesar 156 per tahun. Kemudian dijelaskan mengenai analisis cash flow dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Tentunya setiap akun mengalami kenaikan yang signifikan dari setiap tahunnya. Untuk hasil akhir dari cash flow tahun 2020 senilai 4.123.318. Untuk tahun 2021 sebesar 4.534.869. Yang terakhir tahun 2022 senilai 5.332.427. Untuk analisis yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV, pada perhitungan di bawah ini diperoleh pada tahun 2020 itu senilai 3.853.568, pada tahun 2021 senilai 3.960.930, pada tahun 2022 senilai 4.356.849, yang kemudian nanti akan dijumlah senilai 167.347 yang dikurangi dari jumlah investasi sebesar 11.600.000, maka diperoleh hasil akhir yaitu 567.347 rupiah. Net present value atau nilai NPV ini bersifat positif atau kurang dari 0 yaitu 567.347. Dengan demikian usaha ini dikategorikan layak untuk dikembangkan. Analisis Profitability Index atau PI. PI merupakan present value arus kas dibandingkan dengan nilai investasi. Apabila nilai Profitability Index di atas 1, maka investasi layak untuk diterima. Profitability Index atau PI sama dengan PV arus kas per investasi. Profitability Index atau PI sama dengan 12.167.347 per 11.600 sama dengan 1,048. Nilai Profitability Index atau PI di atas 1 yaitu 1,048, maka investasi ini layak dikembangkan. Analisis Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya, untuk menghitung IRR harus dicari diskon faktor sehingga menghasilkan NPV negatif mendekati nilai 0 apabila NPV yang pertama bernilai positif. IRR sama dengan P1 dikurangi C1 ditambah X1%. Keterangan P1 sama dengan tingkat bunga ke-1, P2 sama dengan tingkat bunga kedua, C1 sama dengan NPV ke-1, C2 sama dengan NPV kedua. Lanjutan. Untuk perhitungan IRR diperoleh dari jumlah arus kas itu senilai 12.167.347 juta. Hasil dari penjumlahan 4.123.318, 4.534.869,
dan 5.332.427. Jumlah investasi 11.600.000 lalu dikurangi dan menghasilkan 567.347. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa modal yang diinvestasikan sebesar 11.600.000 jika dibandingkan terhadap bunga atau biaya modal sebesar 57%, maka investasi tersebut layak diterima karena nilai IRR di atas bunga atau biaya modal yaitu sebesar 11,48%. Maka nilai IRR dari perhitungan di atas yaitu sebesar 11,48% berarti lebih besar dari biaya rata-rata 7%, sehingga dapat dikatakan pengembangan bisnis UTBFD utama ini layak untuk dikembangkan. Analisis payback period. Investasi awal sebesar Rp11.600.000, kemudian dikurangi dengan cash flow tahun pertama sebesar Rp4.123.318 dan mendapatkan hasil sebesar Rp7.476.682. Kemudian dikurangi dengan cash flow tahun kedua sebesar Rp4.534.869 dan mendapatkan hasil sebesar Rp2.941.813. Cash flow tahun ketiga sebesar Rp5.332.427. Sehingga ketika dipresentasikan mendapatkan 0,551 dan dikalikan dengan 12 bulan sehingga mendapatkan hasil 6,612. 612 dikalikan 30 hari sama dengan 18 hari. Jadi payback period atau PB adalah 2 tahun, 6 bulan, dan 18 hari. Analisis ARR. ARR dapat dirumuskan dengan jumlah laba dibagi investasi awal dikali 100%, sehingga Rp20.680.413 dibagi Rp11.600.000 dikali 100% mendapatkan hasil 1,782%. Maka dari hasil perhitungan ARR lebih besar dari COC yaitu 1,78% kurang dari 5%, maka usulan proyek tidak diterima. Baik, berikut tadi merupakan penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis pada toko bangunan BFD utama dari kelompok 4. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.